Udin dihukum mati setelah keputusan pengadilan. Hakim pun memberi putusan dan berkata, perbuatan yang Anda lakukan diganjar dengan hukuman mati. Saya tidak bisa memberikan keringanan karena perbuatan Anda, tapi Anda boleh memilih dengan cara apa eksekusinya. Terima kasih atas keputusan yang mulia, jika memang begitu biarkanlah saya mati tua saja yang mulia, kata Udin. Udin menemukan Teko Usang di kamar milik almarhum kakeknya. Sejenak ia berpikir, di film-film, biasanya Teko Usang itu berisi jin mahasakti yang bisa mengabulkan permintaan orang yang membebaskannya. Udin memutuskan untuk memilih dengan seksama keinginan apa yang akan ia minta nantinya dulu, baru setelah itu Teko tersebut ia gosok. Setelah mendapatkan 3 keinginan tersebut, ia lalu mengusap Teko Usang tersebut dan keluarlah sesosok jin. Wahai tuanku, terima kasih karena telah membebaskan hamba yang sudah terkurung jutaan tahun lamanya dalam benda ini. Sebagai ucapan rasa terima kasih hamba, mohon beritahukan keinginan tuanku, kata jin. Udin berkata, Jin, berikan saya villa yang sangat besar di mana saya bisa hidup bahagia selamanya dengan pacar saya. Jin menatap pria itu dengan keheranan lalu berkata, wah, kalau saya bisa membuat sebuah villa seperti itu, Anda kira saya akan tinggal di Teko Usang dan pengap ini? Suatu hari Udin sedang melamar pekerjaan di salah satu perusahaan ternama. HRD pun bertanya kepada Udin, jika Anda diterima di perusahaan ini berapakah gaji yang Anda harapkan? Saya sangat ingin digaji dalam dolar saja dan tidak terlalu tinggi, hanya 15.000 dolar, kata Udin. Boleh juga, sangat sesuai dengan jabatan yang Anda lamar. Bagaimana kalau perusahaan menawarkan lebih banyak antara lain mobil, apartemen, bonus 10 kali lipat gaji dan liburan ke luar negeri? Kata HRD. Udin pun menjawab, jangan bercanda pak. Loh kan kamu yang ngajak bercanda duluan, kata HRD lagi. Udin ingin pergi ke stasiun naik becak, dia pun datang ke pangkalan becak dan bertanya, Pak, ke stasiun bus, berapa? 50.000 rupiah, Pak, jawab tukang becak. Udin pun bertanya lagi, 10.000 ya? Ya, naiklah, jawab tukang becak itu. Sepanjang perjalanan, becak ngebut dan berjalan zigzag. Pak, gila kamu. Kalau tertabrak, saya bisa celaka, kata Udin. Wong bayar cuma 10.000 kok minta selamat. Kalau 50.000 baru selamat. Konon ada sebuah rumah yang sangat angker. Katanya ada 10 hantu yang menghuni rumah tersebut. Oleh karena itu dipanggillah seorang ustadz untuk mengusir hantu-hantu di rumah tersebut. Setelah Pak Ustadz datang lalu dibacakanlah surat Yasin sambil memejamkan mata. Saat itu juga 9 hantu yang ada di rumah itu menghilang. Pak Ustadz bingung kenapa masih ada 1 hantu yang belum pergi. Beliau pun membaca lagi surat Yasin namun tetap saja hantu itu tidak pergi. Tidak berapa lama, 9 hantu yang sebelumnya datang lagi untuk menjemput temannya sambil berkata, maaf Ustadz, yang ini tuli. Siang itu Udin baru saja selesai Jumatan. Lalu dia pun pulang dengan naik motor, tiba-tiba seorang polisi menghentikan Udin. Bapak kok gak pakai helm? Saya tilang, kata polisi dengan tegas. Kenapa saya harus pakai helm pak? Kan sudah pakai peci, jawab Udin. Helm bisa melindungi kepala Anda kalau terjadi kecelakaan, jawab polisi tegas. Lah tapi pak, helm kalau jatuh bisa pecah, peci kan enggak, jawab Udin. Seorang pendengar radio sedang berbincang dengan penyiar melalui telepon pada pukul 4 sore. Halo selamat sore, dengan Radio Ramadan FM di sini. Kalau boleh tahu ini dari siapa dan di mana? Halo, saya dengan Udin di kamar. Boleh request lagu nggak? Oh tentu boleh dong, mau request lagu apa? Aku mau request adzan maghrib, tolong puterin ya. Sebuah perusahaan sedang melakukan proses interview untuk penerimaan calon pegawai baru. Selamat, Anda lolos untuk melanjutkan ke tahap berikutnya. Sekarang Anda akan mengikuti tes yang terakhir yaitu interview. Kami akan memberikan sebuah pertanyaan. Silahkan Anda pilih salah satu dari 2 jenis pertanyaan. Apakah Anda memilih menjawab 10 pertanyaan mudah atau 1 pertanyaan sulit yang harus dijawab dengan logis? Calon pegawai mulai memikirkan pilihannya. Setelah selesai berpikir,
Sang calon pegawai menjawab, saya memilih satu pertanyaan sulit. Baiklah kalau begitu, silahkan berikan jawaban dari pertanyaan lebih dulu mana antara telur dan ayam? Tanya si pewawancara. Telur, jawab calon pegawai dengan yakin. Si pewawancara berkata, kenapa Anda berpikir kalau lebih dulu telur daripada ayam? Calon pegawai pun menjawab, maaf Pak, tapi tadi Bapak bilang kalau hanya akan memberikan satu pertanyaan saja. Udin pergi mengunjungi rumah temannya. Dia berbincang dan bermain catur dengan temannya. Saat hendak pulang ternyata di luar sedang hujan deras dan angin kencang. Jangan pulang dulu, kalau perlu menginap saja karena hujannya sangat lebat, kata temannya. Udin pun setuju untuk menginap semalam. Temannya lalu menyuruh istrinya untuk menyiapkan kamar. Setelah selesai tiba-tiba Din hilang entah kemana. Mereka pun mencari ke seluruh rumah. Tak lama kemudian terdengar suara pintu terbuka, loh Din dari mana saja? Kami mencarimu dari tadi, tanya temannya. Oh, aku tadi pulang dulu untuk mengambil baju tidurku, jawab Udin. Hari ini adalah hari pertama masuk sekolah, sehingga sang guru menanyai murid-murid untuk perkenalan. Udin, berapa umur ayahmu? Tanya Bu Guru. Udin pun menjawab, sama dengan umur saya Bu. Loh kok bisa? Iya, kan beliau baru jadi ayah waktu saya lahir Bu.